Shalom, salam sejahtera, salam agape. Hari ini saya ingin menyaksikan atau menyampaikan sesungguhnya krisis yang kita hadapi ini bukanlah sesuatu yang baru. Memang virus novel COVID-19 disebut novel karena baru. Tetapi impact yang dihasilkan, akibat dari yang dihasilkan adalah sebuah krisis. Dan dalam hal inilah krisis itu bukan hal yang baru. Alkitab kita menceritakan dari awal sampai akhir, terdiri dari berbagai dan kaya dengan cerita-cerita krisis. Jadi memang umat manusia ini tidak pernah lepas dari krisis demi krisis. Tetapi justru di dalam buku suci kita, di dalam firman Tuhan, diajarkan dan dibekali setiap kita, bahkan diinspirasi, diwahyukan bagaimana sikap kita untuk menghadapi keadaan-keadaan krisis seperti ini. Ini ketika ini sampai justru pada waktu seperti inilah kita ditantang untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita tahu. Jadi sesungguhnya bukan apa yang kita tahu yang menyelamatkan, tetapi apa yang kita kerjakan dari yang kita ketahui itu. Misalkan Anda dan saya sudah menguasai berbagai-bagai ayat, mengikuti bermacam-macam seminar. Pada saat seperti inilah kita ditantang untuk mengimplementasikan, menggunakan, membuat apa yang kita tahu ini menjadi milik kita. Bukan hanya dari mulut saja, tetapi lewat perbuatan. Untuk itulah di dalam menghadapi, meresponi krisis yang hari-hari ini terjadi, hanya ada satu kata, kita harus bangkit. Bagaimana di dalam Alkitab kita meresponi ini? Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di dalam Alkitab diajarkan, dan saya menganjurkan kepada jemaat GKNS Agape untuk merenungkan ketiga keutamaan. Artinya keutamaan adalah 3 virtues, 3 kebajikan. Kalau di dalam bahasa yang terjemahannya kurang kaya sih, tapi keutamaan lebih tepat yang ada di dalam Alkitab untuk meresponi keadaan hari-hari ini. Ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang merupakan sebuah ayat yang terakhir, tetapi dari pasal 13 ini maksud saya, tetapi mengandung makna yang dalam. Dan ini unik, hanya di dalam Alkitab. Tantangan atau sebuah kiat-kiat menghadapi, meresponi keadaan ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya menawarkan Anda justru pada momen-momen seperti ini, kita mulai memahami 3 keutamaan. Pertama, apakah kita masih memiliki iman di dalam hati kita? Karena iman itu bahwa kita mempercayai janji-janji Allah. Kita mempercayai bahwa pertolongannya, kita mempercayai apa yang kita akui, bukan hanya di mulut tetapi di dalam hati kita. Dan berikutnya lagi disampaikan mengenai pengharapan. Apakah dalam suasana seperti ini, meskipun banyak pihak yang sudah mulai mendengungkan bahwa keadaan akan makin lama makin rumit dan makin buruk, akan tetapi bagaimana sikap kita? Di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa kiranya saudara dan saya berpengharapan. Berpengharapan itu mengandalkan atau kita count on, kita lebih mempercayai bahwa karakter dari Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia selalu akan menyediakan jalan keluar di dalam setiap persoalan. Justru di dalam persoalan kita tersimpan beberapa hal yang baik. Pengharapan inilah yang harus kita bangkitkan. Kalau dipelajari dari
beberapa kasus-kasus krisis sebelumnya. Maka justru dalam krisis-krisis seperti ini kita berharap munculnya kualitas-kualitas manusia yang heroik, kualitas karakter manusia yang menjadi pahlawan. Justru dari sini muncul kebaikan-kebaikan manusia. Sepanjang krisis kita berharap bahwa justru manusia tidak kolaps, tidak hancur, tidak terjerumus menjadi orang-orang yang justru menjadi orang-orang yang lebih bengis, lebih jahat. Viktor Frankl mencatat ini ketika ada di kamp konsentrasi di Nazi. Dia melihat ada dua jenis manusia yang meresponi keadaan krisis itu. Ada yang begitu tega mencuri roti dari narapidana yang lain. Tetapi dia melihat ada orang-orang yang berubah menjadi malaikat. Justru di dalam suasana krisis itu, orang-orang ini muncul kualitasnya, malah memberikan roti yang terakhir itu kepada orang yang memerlukan. Kita berharap tentunya dari krisis ini akan muncul manusia-manusia yang berkualitas, termasuk di dalam gereja kita. Jadi tanpa kita harus bergerak di sebuah wacana yang luas, tetapi di dalam keadaan mikro kita, kehidupan bermasyarakat di GKNS Agape kiranya juga dapat memunculkan orang-orang yang berkualitas. Jadi krisis ini kita berharap akan segera juga berlalu. Kita akan lihat beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan dukung betapa pemerintah juga memikirkan dengan segala persoalan yang dihadapi. Demikian juga gereja. Mari kita berharap. Kita berharap akan kebaikan. Kita berharap bahwa ada jalan keluar dari seluruh situasi yang tidak mudah sekarang. Dan yang terakhir disebutkan adalah kasih. Jadi 3 keutamaan ini. Pertama iman, pengharapan, dan terakhir kasih. Jangan sampai kasih makin mendingin. Krisis pada hari-hari ini justru harusnya membuat kita lebih mengasihi orang lain, lebih mempunyai empati terhadap orang lain, lebih berhenti kita untuk mengecam dan menghakimi orang lain, bahkan orang yang berbeda dengan kita, sekalipun dari sudut pandang, dari sudut apapun juga. Mengasihi adalah sebuah perbuatan yang mulia. Justru dalam krisis seperti ini muncullah di dalam hati kita ada keinginan untuk mengasihi orang lain, untuk bersatu padu. Jadi 3 keutamaan ini harus menjadi landasan bagi kita di dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Kiranya gereja kita diperkuat, gereja kita senantiasa mempunyai 3 keutamaan ini menonjol di dalam keseharian kita, baik di rumah, baik dimanapun kita berada. Meskipun sekarang ini ada social distancing, bahkan physical distancing. Di rumah kiranya dari perkataan-perkataan kita muncul kata-kata yang penuh iman, penuh pengharapan, penuh dengan kasih. Jadi justru di dalam rumah ini menjadi sebuah panggung, atau bukan panggung, mungkin sebuah kesempatan kita akan menyatakan bahwa kita inilah yang mempunyai 3 keutamaan ini, sehingga saudara dan saya dapat mengatasinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang saya kasihi, kiranya mari kita menyatukan hati, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, pada hari ini kiranya kami semua memahami bahwa Engkau telah melengkapi kami dengan banyak hal, banyak wacana, banyak sekali Tuhan, pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip yang baik. Untuk itu, biarlah hari ini kami semua mau mengimplementasikannya. Kami mau melakukannya sesuai dengan apa yang kami dengar. Kami mau melandasi perbuatan kami di hari-hari ke depan ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, pagari kami dari segala hal yang tidak baik. Bahkan Tuhan, kasih karunia-Mu dilimpahkan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa haleluya. Amin. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa musuh yang lebih besar adalah pesimisme. Pesimisme adalah sebuah sikap di mana kita menganggap ini adalah lawan kata daripada pengharapan. Pesimisme meniadakan semua perkembangan baik, sehingga ada orang-orang yang terus-menerus memposting apa yang terjadi di dunia, di sebelah sana, di harga di bursa dan terusnya. Terus saya banyak sekali melihat ada sebagian dari teman-teman yang menganut aliran pesimisme ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang pengumpul malapetaka. Jadi semua malapetaka dari ujung dunia yang satu dia kumpulkan dan kemudian dia posting dan kirimkan ke saya tanpa tahu tujuannya untuk apa. Hanya satu hal, kecuali menurut saya sih dia hanya ingin memproyeksikan bahwa itulah kekhawatiran dia, sehingga saya menerima bertubi-tubi. Tetapi saya melihatnya dan tentunya saya menguji juga diri hati kita, apakah dengan video-video atau klip-klip seperti itu menggugah kita. Kita harus lawan pesimisme, kita harus bangkit, kita harus berpengharapan bahwa badai ini pasti berlalu. Kita harus senantiasa berdoa, kita menguatkan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tiada kata lain atau hanya satu kata, kita bangkit. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.